Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Ya, dan ini sebetulnya karena mewakili untuk dua permohonan. Jadi waktunya bisa ya diasumsikan 2 kali lipat. Silakan. Saudara saksi, pekerjaan Anda apa sekarang? Saya adalah staf dosen di Institut Teknologi Bandung dan Kaprodi Sarjana Teknik Informatika, ITB. Oke, silakan. Baik, selamat siang. Terima kasih para majelis hakim yang mulia. Mohon maaf nih ya kalau agak deg-degan. Mohon maaf sekali. Berbeda dengan Pak Masudi yang sudah punya pengalaman. Baik, hari ini kami akan menjelaskan sedikit terkait dengan bisnis proses dari aspek teknis. Saya menjadi security analyst di tim pengembang Sirekap 2024 yang ditunjuk oleh Institut Teknologi Bandung. Ini PowerPoint-nya error juga. Baik, ada hal yang menarik terkait dengan Sirekap 2024. Jadi bahwa dia melingkupi 5 jenis pemilihan. Di situ terdapat dari 823 gitu ya, 226 TPS, kurang lebihnya seperti itu. Lalu ada sekitar 60 juta gambar yang kita harus naikkan dalam waktu yang sangat singkat karena jumlah TPS-nya banyak, jumlah pemilihannya banyak, ada 75 lembar per TPS itu. Jadi kita bisa bayangkan seberapa berat beban yang harus dikelola oleh sistem Sirekap. Ada fakta yang menarik, pada akhir hari pertama pemilihan itu ada 29,07% TPS yang sudah mengirimkan data ke Sirekap. 316, jadi ada 3, 14, 15, 16. Hari ketiga jam 8 pagi itu 50% sudah naik data C hasil dari situ. Dan ini kita bisa bayangkan perbandingannya dengan bagaimana data itu terkumpul ketika di sistem-sistem sebelumnya. Perlu juga harus dipahami, tadi ada diskusi bahwa ini melingkupi seluruh Indonesia. Kami memahami hal itu karena ada background pendidikan, background ekonomi sosial yang banyak, dan dia harus mencakup seluruh aspek geografis gitu ya, tidak melulu harus punya akses internet. Jadi di Sirekap itu ada modality offline, ada modality semi offline, jadi dia foto, lalu dia bergeser untuk mencari internet, lalu atau yang terakhir adalah langsung online seperti yang banyak dipakai kebanyakan dari pengguna Sirekap. Dari aspek ini kita bisa lihat di pojok sebelah kiri, kita bilang bahwa itu adalah yang dilakukan oleh KPPS. KPPS pertama akan melakukan capture dan pengenalan angka yang dibantu oleh OCR. OCR itu adalah alat yang membantu selain KPPS itu mengentry 75 halaman, kita bantu dengan OCR dan OMR, lalu dikonfirmasi ke KPPS dan mereka akan melakukan penandaan kesesuaian atau perbaikan jika memang diperlukan. Jika sudah, mereka akan mensubmit itu ke dalam komputer atau ke dalam back-end-nya Sirekap, lalu ada konfirmasi, benar nggak ini? Setelah ini benar, maka dia akan terkirim untuk diproses lebih lanjut dan nanti mungkin ada laporan-laporan untuk dari masyarakat yang harus ditindaklanjuti oleh operator di kabupaten kota untuk perbaikan lebih lanjut. Jadi fasenya ada yang terjadi di sisi KPPS, ada yang terjadi di sisi KPU, dan terutama kalau kita bicara terkait dengan Tungsura, banyak sekali operator yang akan beroperasi adalah operator yang ada di kabupaten kota. Di sini kita bilang bahwa Sirekap merupakan alat bantu publikasi gitu ya, dan hasil final untuk nanti hasil finalnya adalah rekapitulasi dan hasil final dari hasil dari scan C hasilnya. Kita bisa lihat di situ. Jadi Sirekap tersendiri itu kita letakkan di 3 lokasi yang berbeda untuk menghindari kalau ada pemenuhan atau bottleneck dari jaringan internet di Indonesia. Jadi ada 3 lokasi gitu ya, ada zone A, zone B, zone C. Lalu ada beberapa data yang kita distribusikan ke CDN gitu ya, yang across the world supaya bebannya tidak terkonsentrasi ke satu server doang atau satu data center saja. Jadi kalau kita bicara di sebelumnya gitu ya, bottleneck yang terjadi itu adalah di bandwidth di Imam Bonjol. Karena itu kan ya kalau servernya nganggur, bandwidthnya habis, ya tekor semuanya. Itu sebabnya kita menggunakan teknologi cloud supaya bebannya terbagi rata, dan layanan-layanan yang dipakai di situ dipakai untuk layanan Sirekap web, Sirekap mobile, single sign on, key management untuk nanti penandatangan digital dan melakukan PDF verifications. Nanti akan saya jelaskan lebih detailnya dari masing-masing komponen itu bagaimana. Ada beberapa hal yang kita mau dudukkan dari banyak pendapat yang muncul di masyarakat tentang terkait dengan bagaimana autentikasi open source itu harus dipilih. Jadi ada banyak pendapat bahwa kalau dia menggunakan open source maka itu tidak aman, maka itu murah. Murah dengan murahan itu 2 hal yang berbeda. Kami punya pendapat yang berbeda. Banyak sekali contoh yang kita pakai adalah Keycloak. Keycloak itu adalah sebuah open source project yang dibesut oleh anak perusahaan IBM. Jadi yang kita pilih itu bukan open source project yang receh. Kita bisa lihat di situ ada
Mungkin yang mulia bisa lihat ada linknya gitu ya, ada referensinya. Jadi mana saja sih perusahaan-perusahaan yang menggunakan Keycloak. Jadi bukan hanya KPU yang menggunakan Keycloak, dan malah banyak sekali sistem-sistem di Indonesia yang besar yang sudah menggunakan open source ini. Dan kemarin juga pernah disampaikan bahwa sudah banyak terjadi CVE atau Common Vulnerability Enumerations, rentannya yang ditemukan untuk CVE, untuk produk ini. Betul. Ada 86 sampai tadi malam kami cek, tetapi yang perlu harus difahami adalah CVE hanya akan dirilis kalau dia sudah di-close. Artinya apa? Ketika sebuah komunitas itu aktif membenahi perangkat lunaknya, maka CVE yang akan di-close jadi banyak. Jadi bukan CVE itu adalah ini loh bolong yang ada, bukan. Ini bolong yang sudah ditemukan dan sudah ditutup. Jadi perlu kita menggunakan bahwa CVE itu adalah sebuah parameter untuk menyatakan bahwa barang ini laku nggak sih, komunitasnya sama-sama berkontribusi, gotong royong untuk menggunakan perangkat ini dan memperbaiki perangkat ini atau tidak. Perlu didulu perkarakan bahwa CVE itu bukan hal yang memalukan, tapi itu adalah sebuah indikasi bahwa seberapa aktif sebuah open source project itu digunakan. Terkait dengan beberapa statement yang menyatakan terjadi bypass di beberapa waktu setelah menjelang pemilihan umum, perlu disadari bahwa Indonesia adalah negara yang luas. Pada saat kami diundang untuk mengawaki beberapa BIMTEK, itu pesertanya mungkin sekitar 3.000-2.000. Tapi pada saat kita pindah menggunakan uji coba nasional, itu kalau nggak salah di akhir Januari, ada banyak lesson learn yang kita lihat karena usernya sudah langsung naik, Pak. Bukan lagi order 1.000, langsung ordernya puluhan ribu. Belum nyampe nyentuh angka 800.000, masih belum. Pemanasan ini. Nah, di situ kita mengetahui bahwa ternyata walaupun menggunakan Android, banyak device dari masyarakat yang kita sangkakan mereka itu menggunakan chip, enkripsi yang aman, yang kompatibel, ternyata tidak. Dengan spirit bahwa kami sebagai lembaga pendidikan umum gitu ya, bukan swasta gitu, kami harus inklusif. Maka kita akan pikir, kalau gitu kita harus sediakan security yang top notch, lalu memang ada emergency break-nya, yang memang sedikit tidak seaman yang pertama gitu ya, tetapi saya bilang bahwa tetap menggunakan standar-standar best practice yang ada. Juga kita lihat bahwa di lapangan ternyata teman-teman yang berada di daerah 3T, mereka itu butuh melakukan instalasi itu manual, independen. Jadi nggak bisa harus online saja. Tadi ada harus berbagi APK yang tadi Prof. Marsudi sudah sampaikan. Nggak bisa mereka nggak pernah ketemu internet. Dan itu sebenarnya secara best practice security mungkin itu jadi catatan. Tapi ya kita fasilitasi hal itu supaya banyak KPPS bisa menggunakan, tapi kita mengamankan itu bagaimana. Seperti itu. Jadi hal seperti itu ada alasannya. Gitu ya, dan ini akan saya coba jelaskan. Dugaan bypass security itu sebenarnya adalah ada namanya bypass signing. Bypass signing itu adalah ketika kita melihat bahwa sebuah dokumen ini itu adalah benar tulisan saya, maka kalau di dokumen fisik dia akan ditandatangani. Ketika tanda tangan basah ini atau tanda tangan digital ini adalah punya saya, maka ini asli. Ini yang kita sebut sebagai signing. Tapi ketika Android handphone tersebut tidak menggunakan chip enkripsi yang kompatibel, maka kita berubah metodenya menggunakan hashing. Artinya apa? Dokumen ini kita bungkus, kita seal. Sehingga apa? Kalau nanti ada yang ngubah, kita tahu nih. Karena apa? Seal-nya, itu akan robek. Jadi mekanismenya tetap menjamin integritas, tapi tidak lagi dengan tanda tangan digital, tapi dengan menggunakan algoritma hashing. Dan dua-duanya itu ada algoritmanya SHA-1 dan SHA-2, itu adalah standar yang kita pakai untuk HTTPS yang sampai saat ini kita pakai. Jadi bukan standar ciptaan kami, itu adalah best practice yang lazim kita gunakan. Dan bypass signing itu kita lihat di situ, kalau teman-teman download, statusnya adalah false. Karena apa? Kita bilang bahwa by default itu harus false, tapi kalau nanti ternyata ada orang yang nggak bisa menggunakan pakai signing, dia harus, nanti ada mekanisme mencoba sekian kali, saya tidak bisa menyebutkan berapa kalinya di majelis ini, mereka otomatis akan diubah jadi true, supaya dia bisa melakukan hashing. Jadi setelah dia mencoba sekian kali, dia nggak bisa signing, dia pindah ke hashing. Berikutnya terkait dengan entry TPS. Saya akan menyampaikan beberapa capture layar. Silakan Pak, next. Bagaimana proses entry TPS itu terjadi. Jadi kita bisa lihat di situ, di layar itu ada tulis merah di bawah seperti itu. Nah itu adalah warning, adalah pesan yang menyatakan ini penjumlahannya agak aneh.
Tapi kita tahu bahwa secara nih yang kami pahami filosofi dari teman-teman KPU menyatakan bahwa, bukan menyatakan ya, kami memahami filosofinya adalah Sirekap ini mengcapture kebenaran yang mutlak ada di TPS. Apa yang ada di TPS, apa yang ada di KPPS, itu yang dicek rekam. Karena disebut sebagai mutlak, maka kita tidak bisa dengan serta-merta bilang 2 tambah 2 itu salah. Kita bilang 2 tambah 2 ini kayaknya agak aneh deh ini. Kita kasih warna merah. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di lapangan. Keputusan mereka lah yang menyatakan sebenarnya total pemilih laki-laki ditambah perempuan itu berapa sih? Itu statementnya benar-benar statement seorang KPPS. Makanya kita memberikannya adalah advisory atau hanya saran saja. Ini kayaknya salah. Silahkan kamu perbaiki. Nah itu di sebelah layar yang kanan itu dikasih tahu. Ini angkanya segini, benar nggak kamu mau memperbaiki? Kalau di sebelah kanan sendiri sudah benar semua, maka hijau semua. Lalu pertanyaannya, kalau merah masih bisa disubmit nggak? Nah setelah kita kasih tahu pesan salah, kita berikan kesempatan untuk memperbaiki, maka kita akan kasih konfirmasi. Yakin nih, tetap mau disubmit seperti ini. Dan inilah yang sering kali banyak orang menyatakan bahwa kenapa kok angka besar tetap boleh masuk? Ya karena secara desain prinsipal yang kita pahami adalah ya apa yang dikatakan oleh KPPS, maka itulah yang kita terima sebagai data. Terkait dengan metadata, benar, oke, kalau dikatakan metadatanya kosong. Kalau dikatakan metadatanya kosong, kenapa saya taruh kosong dalam tanda ini? Jadi di standar metadata itu memang diletakkan di dalam sebuah format namanya EXIF. Mohon maaf technical yang mulia. Tetapi kita harus pahami bahwa kami tidak menggunakan Android camera. Kami membuat kamera khusus untuk membantu KPPS dalam memfoto. Karena mereka harus ngasih kotak yang ada di sebelah kanan itu untuk ngasih tahu bahwa oh area data itu di sebelah sini. Kalau kita menggunakan foto standar, hal itu tidak bisa dilakukan. Kita membuat kamera khusus dan kamera ini tidak memberikan informasi yang melanggar privasi yang tidak kita butuhkan. Karena kita nggak butuh dia pakai handphone apa, kita nggak butuh. Kita tidak butuh dia aperture-nya lebar berapa, ISO berapa, saya nggak butuh. Karena kita bukan akan melakukan itu. Yang kita butuh adalah apa? Signature-nya berapa. Dan itu kami letakkan. Untuk pertama kali kami sampaikan, itu akan diletakkan di bagian akhir dari dokumen. Bukan sesuatu yang rahasia, tapi memang kita simpan kalau ada yang nanya. Gitu ya. Signatures ya diletakkan pada posisi terakhir file dan bukan pada EXIF. Di kanan itu akan terlihat tanda tangan atau sertifikat yang kita sebutkan, benar nggak sih yang namanya gambar itu dikirim dari handphone itu. Itu ada tulisannya KPU sekian, Indonesia, siapa namanya dan kawan-kawan. Jangan dicari di EXIF. Kenapa kok tidak ditaruh di EXIF? Ya karena itu tadi standar, itu yang pertama. Yang kedua, EXIF itu kalau dikirimkan lewat foto, dikirimkan lewat WA, dikirimkan lewat Google Drive, kalau memang terpaksa atau email, itu akan di-scrap EXIF-nya. Dan seringkali kami itu menganggap ada banyak miskonsepsi yang saya pahami bahwa seolah-olah metadata itu tidak bisa diubah. Metadata bisa diubah, seperti halnya data yang lain. Saya bisa bikin foto, terus saya tulis Nikon FM2. Yang orang fotografi pasti ketawa, nggak mungkin ada foto digital yang metadatanya Nikon FM2, karena itu 50 mm. Di situ dan ada address-nya, dia harus di-reference kemana dan kawan-kawan. Ini ada juga contoh metadata, ternyata dia modelnya hashing. Tadi kan saya sampaikan ada modelnya signing, ada modelnya hashing. Nah itu lebih kecil datanya, dan tidak karena hanya membuktikan itu kalau data di atasnya diganti pasti itu rusak, pasti tidak cocok lagi, hashnya yang ada di bawah itu tidak cocok lagi. Tapi kita tidak bisa tahu ini handphone apa yang moto, kita nggak bisa tahu, berbeda dengan kekuatan yang pertama. Tapi kita masih bisa membuktikan bahwa benar nggak sih foto ini di-generate dari si Rekap. Semua signature, semua hash itu kami simpan di basis data si Rekap yang ada di KPU dan di cloud. Terkait banyak perhatian bahwa bagaimana kita melindungi perubahan data. Pertama, selain menggunakan access control, maka last of defense itu kita menggunakan audit trails. Ada 2 tipe audit trails yang kita taruh di dalam basis data itu sendiri, atau kita lempar keluar sistem yang namanya log store kita menyebutnya. Contoh aktivitas yang kritikal adalah terkait dengan pengelolaan user atau pengubahan data. Sebagai contoh, ini adalah contoh saya redact yang mulia, mohon maaf, itu adalah informasi pribadi. Dan mungkin kalau memang dibutuhkan untuk sebuah konfirmasi yang lebih detail, itu bisa dianukan. Jadi kita bisa lihat di situ, ini adalah contoh unggah C hasil, gitu ya. Dan kita bisa lihat itu tanggal 14 jam 17.55 sampai tanggal 16. Jadi kalau ada yang bilang bahwa Sirekap itu mati itu adalah toko depannya Pak. Terima datanya itu masih tetap kita biarkan. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin.
Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.